Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Sopiandi. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan hasil analisis saya dari jurnal nasional, di mana hasil analisis saya diberi judul Dampak Penerapan PSAK 06 106 terhadap laporan keuangan syariah di Indonesia. Nah, di sini ada dua jurnal yang saya gunakan. Jurnal yang pertama berjudul Penerapan PSAK nomor 106 pada perilaku akuntansi masyarakat di BMT Al-Ihsan Metro Lampung. Dan jurnal yang kedua adalah Penerapan PSAK 106 untuk akuntansi investasi masyarakat pada PT Bank Syariah Mandiri TBK Cabang Jember. Nah, di sini yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Satu, apa alasan utama penulis melakukan penelitian ini? Nah, penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerap penerapan akuntansi masyarakat di lembaga keuangan syariah, khususnya di BMT Al-Ihsan Metro Lampung dan PT Bank Syariah Mandiri. Penulis berupaya untuk memahami bagaimana akuntansi masyarakat diterapkan dan kesesuaiannya dengan PSAK nomor 106 yang merupakan pedoman akuntansi untuk transaksi masyarakat. Poin kedua, masalah apa yang ingin diselesaikan oleh peneliti? Nah, masalah utama yang ingin diselesaikan adalah ketidakpatuhan BMT Alisan dalam menerapkan PSAK nomor 106 secara penuh. Oleh karena itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam perolehan akuntansi masyarakat, serta membandingkan praktik di BMT Ihsan, Al-Ihsan, dan PT Bank Syariah Mandiri. Dan yang ketiga, ada relevansi penelitian ini dengan materi yang sudah diberikan. Nah, menurut saya, penelitian ini juga cukup relevansi dengan materi akuntansi syariah yang telah saya pelajari. Relevansi penelitian ini terletak pada pentingnya akuntansi syariah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Nah, yang berikutnya yaitu tujuan dan pernyataan penelitian, di mana tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perilaku akuntansi masyarakat di BMT Al-Ihsan dan PT Bank Syariah Mandiri serta menilai kesesuaiannya dengan PSAK nomor 106. Kemudian, apa saja pertanyaan penelitian yang diajukan oleh penulis? Nah, pada kedua jurnal nasional yang saya pilih ini, penulis mengajukan beberapa pertanyaan seperti bagaimana penerapan akuntansi masyarakat di BMT Al-Ihsan dan PT Bank Syariah Mandiri. Kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan akuntansi masyarakat? Nah, di sini ada landasan teori. Yang pertama ya teori atau konsep utama apa yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntansi syariah dan PSAK nomor 6. Akuntansi syariah berfokus pada prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan, di mana teori ini relevan dengan akuntansi syariah karena menekankan pentingnya pencatatan yang akurat dan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pelarangan riba dan keharusan untuk berbagi resiko. Terus, adakah pengadaan atau teori lain yang menjadi dasar penelitian ini? Namun, menurut saya ada pengadaan dari teori lain yang mendasari penelitian ini seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang musyarakah dan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Nah, yang berikutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian apa yang digunakan? Nah, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan praktik akuntansi masyarakat secara mendalam di mana
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dengan manajemen dan akuntan BMTA Ihsan serta dokumentasi terkait. Kemudian, teknik analisis data apa yang digunakan? Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan metode deduktif yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, metode yang digunakan sesuai dengan tujuan peneliti apa tidak? Nah, menurut saya, metode yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan peneliti karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik akuntansi musyarakah. Nah, di sini ada hasil penelitian. Yang pertama yaitu temuan utama dari penelitian ini. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa BMTA Ihsan belum sepenuhnya menerapkan PSAK nomor 106, terutama dalam pengukuran dan penyajian akuntansi, di mana hasil tersebut cukup relevan dengan teori yang digunakan, yang, yang menekankan pentingnya penerapan standar akuntansi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Kemudian, apakah hasil penelitian ini mendukung atau menentang temuan sebelumnya dalam akuntansi syariah? Menurut saya pribadi, hasil penelitian ini mendukung temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa banyak lembaga keuangan syariah yang menghadapi tantangan dalam menerapkan akuntansi syariah secara penuh. Nah, di sini ada implikasi penelitian. Yang pertama, apakah implikasi dari penelitian ini bagi praktik akuntansi syariah? Menurut saya, penelitian-penelitian ini memiliki implikasi atau dampak yang cukup signifikan bagi praktik akuntansi syariah, terutama dalam penerapan PSAK nomor 106. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Alihsan belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi yang menyoroti perlunya peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi pengelola lembaga keuangan syariah. Bagaimana hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam industri atau kebijakan terkait? Nah, hal ini penting untuk menentukan bahwa transaksi masyarakat dicatat dan dilaporkan dengan benar sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perolehan dana. Hal ini penting dan juga dapat diterapkan dalam industri keuangan syariah dengan menggambarkan program pelatihan untuk pengelolaan lembaga keuangan syariah. Nah, yang berikutnya ada keterbatasan penelitian. Yang pertama, apa saja sih keterbatasan yang disebutkan oleh peneliti? Nah, dari dua jurnal tersebut, terdapat keterbatasan yang bisa kita lihat di mana fokusnya penelitian ini terbatas yaitu pada satu lembaga keuangan syariah seperti BMT Al-Ihsan saja dan kurangnya data kuantitatif yang dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang penerapan akuntansi syariah di berbagai lembaga. Selain itu, penelitian ini juga bergantung pada wawancara yang memungkinkan dapat mengandung bias atau prasangka yang subjektif dan dari responden. Yang kedua, bagaimana sih keterbatasan ini mempengaruhi validasi penelitian? Nah, keterbatasan ini dapat mempengaruhi validasi penelitian karena temuan yang diperoleh di mana ketergantungan pada wawancara dapat menghasilkan data yang tidak sepenuhnya objektif sehingga mempengaruhi keakuratan analisis yang dilakukan. Rekomendasi. Nah, yang pertama, rekomendasi apa yang diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya? Saya merekomendasikan agar penelitian selanjutnya berfokus pada beberapa lembaga keuangan syariah agar dapat mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif atau menyeluruh tentang penerapan akuntansi syariah. Rekomendasi ini dapat memperdalam kajian akuntansi serta memberikan data yang lebih berguna. Bagaimana rekomendasi tersebut dapat memperdalam atau memperluas kajian akuntansi syariah? Nah, dengan melibatkan lebih banyak lembaga, penelitian dapat mengidentifikasi
pola dan tantangan yang lebih luas dengan penerapan akuntansi syariah tersebut, serta memberikan rekomendasi yang lebih tepat untuk praktikum di masa depan. Nah, yang berikutnya yaitu analisis jurnal. Apakah jurnal ini diterbitkan oleh penerbit terpercaya dan terindeks? Ya, jelas. Jurnal ini digunakan dalam penelitian dan diterbitkan oleh Equilibrium atau Jurnal Ekonomi Syariah yang merupakan jurnal terindeks dan diakui dalam bidang akuntansi syariah. Selain itu, kualitas penyajian data dalam jurnal ini cukup baik dengan tabel dan diagram yang jelas sehingga mempermudah pembaca untuk memahami temuan-temuan pada penelitian ini. Nah, di sini kritik dan saran. Kritik yaitu kurangnya dalam penelitian ini, kekurangan dalam penelitian ini. Salah satu kekurangannya adalah ditemukannya data kuantitatif yang dapat memberikan analisis yang lebih mendalam. Selain itu, fokusnya yang terbatas pada satu lembaga dapat mengurangi generalisasi temuan, sehingga temuan ini tidak bisa dikembangkan karena kekurangan data. Saran yang saya berikan untuk perbaikan penelitian itu, yaitu untuk penelitian selanjutnya harus melibatkan lebih banyak lembaga keuangan syariah dan menggunakan metode campuran seperti kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Sehingga penelitian ataupun jurnal tersebut bisa lebih kompleks atau komplit. Nah, di sini yang berikutnya yaitu kesesuaian dengan prinsip syariah. Yang pertama, apakah penelitian ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Ya, menurut saya penelitian ini secara umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam konteks akuntansi syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini berfokus pada penerapan PSAK nomor 106 yang dirancang untuk memastikan bahwa transaksi musyarakah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Apakah ada bagian yang berpotensi bertentangan dengan konsep akuntansi syariah? Menurut saya ada. Terdapat beberapa bagian yang berpotensi bertentangan dengan konsep akuntansi syariah, yaitu seperti temuan yang menunjukkan bahwa BMT Al-Ihsan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 06, 10006 dapat mengidentifikasi adanya praktikum yang tidak transparansi. Jika lembaga keuangan syariah tidak mengikuti standar akuntansi yang diterapkan, hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian hasil dan pengelolaan risiko yang bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, jadi kesimpulan pada jurnal atau analisis saya yaitu meskipun BMT Al Ihsan Metro Lampung dan PT Bank Syariah Mandiri berusaha menerapkan akuntansi musyarakah sesuai dengan PSAK nomor 6, 106, itu masih terdapat tantangan dan kendala dalam pelaksanaannya, khususnya BMT Al Ihsan Metro Lampung yang belum sepenuhnya mematuhi standar tersebut, yang menunjukkan perlunya peningkatan dalam pemahamannya dan penerapan akuntansi syariah di lembaga keuangan syariah. Pembelajaran yang saya dapat setelah membaca dan menganalisis kedua jurnal nasional ini adalah pentingnya penerapan standar akuntansi yang konsisten dalam lembaga keuangan syariah untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Nah, jadi mungkin sekian presentasi analisis jurnal nasional dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.